Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Iputu Surya Budiana dengan NIM 22055111020 akan menjelaskan bagaimana proses menginput pekerjaan pada suatu project ke dalam MS Project untuk menampilkan durasi, resource, predecessor, dan juga kurva S. Di sini yang pertama kita menu project untuk melakukan setting pada project information dan change working time. Di mana project information di sini pada start date-nya kita akan memulai pekerjaan pada tanggal 21 April 2025. Di sini kita cari pada bulan April pada tanggal 21 April 2025. Kemudian untuk schedule formnya, di sini terdapat dua pilihan, di mana project start date dan project finish date. Untuk project start date itu kapan project tersebut dimulai, sedangkan project finish date adalah kapan project tersebut harus selesai. Sedangkan di sini kita akan menggunakan project start date. Kemudian kita okekan. Selanjutnya kita melakukan change working time. Di sini kita akan membuat kalender terlebih dahulu khusus untuk project yang akan kita gunakan, di mana kita akan create new calendar. Kita ganti menjadi project kantor desa. Untuk make of copy-nya tetap standar, kita okekan. Apabila dilihat di sini eh, untuk pekerjaan yang ada, untuk pada hari Sabtu dan Minggu itu adalah merupakan hari libur sesuai dengan default. Namun untuk pada MS Project atau pekerjaan kali ini, saya menjadwalkan pada hari Sabtu itu merupakan hari kerja biasa seperti hari-hari sebelumnya, namun pada hari Minggu merupakan hari libur, di mana kita akan mengganti hari Sabtu ini menjadi hari kerja pada work weeks. Kita melakukan details, kemudian pilih pada Saturday, kita set days of specific working times. Kita ganti pada pukul 8, kita start pukul 8 sampai pukul 12 sama seperti pekerjaan pada hari sebelumnya. Dan istirahat pada selama 1 jam, lanjutkan pada pukul 1 hingga pukul 5 sore. Kemudian di sini kita okekan, terlihat bahwa pada hari Minggu saja pekerjaan libur, sedangkan pada hari Sabtu pekerjaan tetap dilaksanakan. Di sini dapat dilihat eh, pekerjaan pada hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 12, kemudian dilanjutkan pada pukul 1 hingga pukul 5 sore. Sedangkan pada hari Minggu merupakan hari libur. Setelah itu, kita akan eh, melakukan setting mengenai kapan saja adanya hari nasional atau hari libur nasional pada pekerjaan yang akan dilangsungkan. Ketika pekerjaan ini dibuat, saya mencontohkan satu hari nasional, misalkan pada hari kemerdekaan. Kita ganti pada NIM ini, kita set hari kemerdekaan. Nah, kebetulan pada hari kemerdekaan ini pada tanggal 17 Agustus merupakan hari Minggu. Jadi ini merupakan salah satu contoh untuk melakukan setting bagaimana caranya melakukan setting ketika adanya hari libur nasional sehingga pekerjaan konstruksi pada suatu proyek tersebut eh, diliburkan atau tidak dilaksanakan. Ini terjadi pada bulan Agustus, kita set tanggal 17 dan selesai juga pada tanggal 17 Agustus. Oke. Di sini terlihat pada tanggal 17 Agustus merupakan hari libur, sehingga ketika tanggal 17 Agustus adalah hari tidak bekerja. Kemudian setelah itu kita okekan. Setelah melakukan setting pada project information dan change working time, kita ke bagian file, kemudian bagian option untuk melakukan setting pada bagian schedule dan juga display. Yang pertama di bagian display kita akan mengganti currency atau mata uang yang akan digunakan pada project tersebut, project yang akan dilaksanakan. Di mana pada project ini kita menggunakan mata uang Indonesia yaitu IDR. Kita cari IDR, kita cari IDR coba dulu. Kita ganti IDR sehingga simbolnya akan berubah menjadi rupiah. Kemudian pada schedule kita akan mengganti pada bagian week start on karena project akan dimulai pada hari Senin bukan pada hari Minggu. Sedangkan pada default itu di set pada hari Minggu sehingga kita ganti menjadi hari Senin. Kemudian untuk default start time-nya tetap pada pukul 8, default end time-nya tetap pada pukul 5 sore. Untuk harus per day-nya itu tetap 8 jam, untuk pekerjaan setiap minggunya itu 40 jam untuk setiap minggunya. Kemudian untuk hari pekerjaan per bulannya itu kita ganti menjadi 24. Kenapa 24? Dikarenakan kita akan melaksanakan pekerjaan selama 6 hari dari hari Senin hingga hari Sabtu, sehingga per minggunya akan dilangsungkan selama 6 hari.
dan dalam 1 bulan terdapat 4 minggu, kita kalikan 4 sehingga 24 hari. Kemudian untuk soal assignment unit S-nya kita ganti menjadi desimal. Ini ada dua, ada persentase desimal, kita gunakan desimal. Kemudian untuk duration yang akan digunakan pada proyek ini kita menggunakan hari atau days. Kemudian kita lakukan oke. Selanjutnya kita akan mengisi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada pada proyek ini pada bagian task name, di mana pada bagian task name ini akan terdiri atas sub-sub pekerjaan dan juga pekerjaan-pekerjaan utama yang akan dilaksanakan pada proyek ini. Di sini saya sudah menyiapkan pada Excel saya, di mana di sini saya akan mencontohkan untuk mengikut pekerjaan persiapan hingga ke pekerjaan dinding. Oke, kita copy saja yang ada di Excel ini. Nah, sini. Kemudian kita copy pada task name. Oke, di sini sudah terlihat bahwa terdapat pekerjaan persiapan hingga pekerjaan dinding pada suatu proyek yang akan dijalankan, di mana proyek ini bernama Pembangunan Kantor Desa Sumertelkaja. Oke. Kemudian untuk tulisan ini kita bisa ganti jenisnya menjadi Times New Roman untuk melakukan setting sesuai dengan yang kita inginkan. Semua ini kita akan ganti menjadi Times New Roman saja dengan ukuran yang sama 12. Setelah memasukkan task name pada MS Project, selanjutnya yaitu kita akan melakukan atau pergantian dari manual schedule ke auto schedule, yang dimana di sini kita akan melakukan pergantian menjadi auto schedule terlebih dahulu. Kemudian dapat dilihat setelah penggantian task mode, kita akan melakukan indent sub-sub pekerjaan yang ada pada proyek ini, di mana sub utama pekerjaan ini adalah pembangunan proyek kantor desa Sumbertekaja. Kemudian kita select semuanya. Kita lakukan indent seluruh pekerjaan ini. Oke. Kemudian sub pekerjaan satu yaitu pekerjaan persiapan itu terdiri atas beberapa bagian. Kita lakukan indent juga pada pekerjaan ini. Oke. Kemudian pada pekerjaan pondasi itu terdiri atas beberapa bagian juga. Kita indentkan sub pekerjaan pada pekerjaan pondasi. Lalu pada pekerjaan beton bertulang itu terdiri atas beberapa bagian atau sub pekerjaan. Kita lakukan indent terlebih dahulu untuk seluruh pekerjaannya. Kan? Oke. Kemudian pada pekerjaan beton bertulang itu terdiri atas sub-sub lagi, yang dimana sub pertama yaitu pekerjaan struktur ukuran 20 kali 30 terdiri atas 3 pekerjaan. Kita indentkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu pekerjaan kolom struktur ukuran 15 kali 15. Sorry, bentar. Kita oke, 15 kali 50 cm. Ini kita lakukan indent 3 pekerjaan ini. Oke. Selanjutnya pekerjaan kolom praktis 15 kali 15 cm. Kita lakukan indent 3 pekerjaan ini. Oke. Selanjutnya pekerjaan balok lantai. Yang terakhir yaitu pekerjaan balok lantai. Oke. Selanjutnya yaitu yang terakhir sub pekerjaannya ada pekerjaan dinding, kita indentkan sub pekerjaannya. Oke. Setelah seluruh pekerjaan diindentkan, kita akan menghapus bagian-bagian yang kosong seperti ini, kita cut. Tuh. Oke, ini merupakan pekerjaan yang akan dilaksanakan pada proyek pembangunan kantor desa Sumbertekaja. Setelah melakukan indent dan juga mengganti task mode menjadi auto schedule, selanjutnya kita akan membuat WBS. Pada bagian task mode ini kita akan melakukan insert kolom, kemudian kita ganti kolomnya menjadi WBS, di mana WBS ini akan berfungsi memperlihatkan sub-sub pekerjaannya menjadi lebih detail, di mana pekerjaan pertama itu pembangunan kantor desa, kemudian subnya ada pekerjaan persiapan, yang kedua yaitu sub pekerjaan kedua yaitu pekerjaan pondasi, sub pekerjaan ketiga yaitu pekerjaan beton bertulang, dan sub keempat yaitu pekerjaan dinding. Selanjutnya setelah
ngisi atau mengganti menjadi WBS, kita akan eh, melakukan penginputan durasi pekerjaan eh, pada proyek pembangunan kereta desa Sumber Kerja ini, di mana agar mempermudah karena saya sudah melakukan eh, pengisian durasi pada setiap pekerjaan yang ada pada daftar desa ini, agar mempermudah kita melakukan copy sesuai dengan pekerjaan yang akan dilangsungkan, di mana pekerjaan proyek sampai eh, pekerjaan lapangan dan perataan kita copy. Oke, selanjutnya pekerjaan fondasi itu dimulai dari pekerjaan galian, kita copy. Oke, selanjutnya pekerjaan struktur beton bertulangnya, di mana di sini ada subnya 33. Kita copy. Selanjutnya pekerjaan kolom struktur, sini kita copy. Selanjutnya pekerjaan kolom praktis kita copy. Kita paste. Selanjutnya pekerjaan balok lantai. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu pekerjaan balok anak. Kita paste. Oke. Dan yang terakhir pekerjaan dinding yang dimana terdapat 4 sub pekerjaan kita akan copy. Oke. Oke. Setelah semua pekerjaan atau durasi pekerjaan sudah diinput ke setiap pekerjaan, selanjutnya yaitu kita akan melakukan penginputan predesesor pada setiap pekerjaan yang ada. Di mana predesesor ini eh, seperti FS, SS, SF, dan yang lainnya, di mana di sini kita udah mendefinisikan tipe hubungan yang ada pada setiap pekerjaan ini. Di mana untuk progresor yang pertama yaitu pekerjaan pembangunan proyek itu dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena merupakan pekerjaan pertama yang akan dimulai. Kita akan memasukkan dimulai dari pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng. Di mana kalau misalkan kita melihat dari Excel itu FS setelah satu kita input sesuai dengan yang ada di Excel. Berarti 3 FS, kemudian 4 fs, kemudian 4 fs, kemudian pembersihan lapangan itu 4 fs, kemudian ditambah 5 hari. Oke, langsung dia ke input 5 days. Artinya yaitu pekerjaan galian tanah itu fs setelah 1.5 berarti 7 fs, 7 fs, kemudian 9 fs, 10 fs, kemudian 24 itu pekerjaan yang ke-11 itu 11 fs, kemudian urugan tanah kembalinya itu fs, maaf 12 fs plus 3. Oke. Kemudian untuk contoh lainnya karena gini kebanyakan fs dan penambahan waktu, kita contohkan misalkan pada pekerjaan beton berulang itu terdapat start to start. Kita mungkin bisa contohkan dari pekerjaan backcasting slope. Pekerjaan backcasting slope itu merupakan FS setelah 25 terlebih dahulu. Berarti kalau misalkan sesuai dengan MS Project itu 25 merupakan pekerjaan ke-13, berarti 13 FS. Kemudian pekerjaan pembersihan itu SS setelah backcasting. Berarti itu 16 SS dan pekerjaan yang terakhir yaitu pekerjaan beton K200 itu FS setelah pembersihan berarti 17 FS. Kemudian lanjutkan pekerjaan yang lainnya. Setelah seluruh predecessor masuk, di sini eh, proses yang selanjutnya akan dilaksanakan adalah bisa kita masukkan resource name. Kemudian pada bagian resource name ini cara menampilkan pada bagian tanda panah ini kita bisa ke bagian Gantt chart ini kita ganti ke bagian resource sheets.
Di sini pada bagian research sheets kita akan bisa menyesuaikan antara setiap pekerjaan itu membutuhkan sumber daya apa saja, baik itu material, pekerja ataupun biaya atau yang dimana kita akan cek di bagian AHSP ini. Kita contohkan salah satu mungkin pada pekerjaan pemasangan pagar sementara itu atau pekerjaan pemasangan papan nama itu membutuhkan beberapa tenaga kerja. Kita copy ya saja resource ini, kalau pas pekerja, kemudian ya, saya copy saja ini, paste. Kemudian di sini terlihat bahwa sudah masuk pekerja, tukang kayu, tukang cat, kepala tukang, mandor. Kemudian untuk bahannya kita bisa juga input di sini. Kita contohkan pekerja dan juga bahan yang akan digunakan pada salah satu pekerjaan ataupun subpekerjaan pada proyek ini. Saya saja ini, maaf. Di sini untuk type otomatis memang ke pekerja, namun misalkan pada bagian yang keenam ini multiplex tebal 18 mm itu kan merupakan material. Kita ganti menjadi material, material, tapi menjadi material. Oke, kita ganti jadi kemudian pada di sini kita melihat standar rate atau harga per jamnya. Di sini kita sesuaikan apabila melihat HSP yang telah dibuat, harga per jamnya itu kita ganti menjadi 110.000 untuk tukang, untuk pekerja 110.000, maaf, untuk pekerja. Kemudian untuk tukang kayu itu 120.000. Kemudian untuk tukang cat itu 120.000 juga. Dan untuk kepala tukang itu 130.000. Maaf, ada 100.000. Dan untuk untuk mandor itu 140.000. Kita fix ya 140.000. Kemudian misalkan di sini bahan per satu lembar itu 230.000, kita bisa ganti sesuai dengan harga satuan yang telah ditentukan. Untuk apabila suatu proyek tersebut terdapat lembur, kita bisa menambahkan harga lembur pada eh, bagian rate ini untuk bisa menentukan harga lembur atau berapa harga tambahan atau biaya yang diperlukan untuk menambah jam kerja tersebut. Kemudian untuk bagian yang lainnya kita bisa abaikan, bisa ke bagian Gantt chart lagi. Kemudian di bagian research ini saya contohkan salah satu, misalkan di pekerjaan papan nama proyek ini kita akan memasukkan assign research. Assign research ini kita akan menginput berapa research atau sumber daya yang diperlukan pada setiap pekerjaan yang ada pada proyek ini. Misalkan kita masukkan pekerja, itu membutuhkan eh, pekerja misalkan sebanyak 45 orang. Kita sign, kita close. Di sini masuk pekerja dengan jumlah 45 orang pada pekerjaan persiapan. Di sini kita hilangkan saja karena kita akan menginput cost secara manual karena kita telah memberikan tutorial bagaimana menginput resource name sesuai dengan pekerjaan yang ada pada proyek pembangunan eh, gedung kantor desa Sumber Kaja ini. Karena kita tidak memasukkan resource name secara manual, kita akan menambahkan sheet baru untuk cost atau biaya yang digunakan pada proyek pembangunan ini. Nah, di sini dapat ditampilkan dan di sini saya sudah
menentukan berapa-berapa saja biaya yang digunakan atau biaya yang diperlukan untuk mengerjakan sub-sub pekerjaan yang telah ada. Kita bisa copy saja. Misalkan di sini pekerjaan yang ketiga kan sesuai di sini pekerjaan papan promo proyek. Kita bisa input biayanya. Kemudian akan tertotal otomatis pada cost yang diperlukan pada setiap sub-sub yang terkoneksi. Kemudian pada pekerjaan selanjutnya kita copy saja di sini pekerjaan masih kita copy kita copy paste. Kemudian pada pekerjaan selanjutnya yaitu pada pekerjaan pembasmian di sini kita copy saja ini kemudian kita paste. Kemudian pekerjaan yang selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Maaf, di sini kita tertarik. Oke, di sini seluruh biaya atau cost yang diperlukan untuk mengerjakan proyek ini setelah dimasukkan ke dalam MS Project. Kita bisa full screen saja untuk MS Project-nya. Dapat dilihat juga pada bagian Gantt chart-nya sudah terkoneksi sesuai dengan pekerjaan atau item yang akan dilakukan pada proyek pembangunan gedung atau kantor desa Sumbertek Hajar. Setelah kita memasukkan biaya dan seluruh pekerjaannya setelah dimasukkan, baik itu tax name, duration, start, finishnya sudah sesuai, kemudian prosesor telah dimasukkan, dan tadi kita sudah memberikan informasi bagaimana cara memasukkan research pada bagian research sheets sesuai dengan yang dijabarkan tadi, dan cost telah dimasukkan. Kita juga bisa mengecek lintasan kritis dari proyek pembangunan ini. Untuk mendapatkan aliran kritis tersebut, kita bisa klik pada Gantt chart, sembarang pada area Gantt chart, kemudian pada area Gantt chart format, kita bisa memilih critical task. Nah, ketika kita sudah memilih critical task, terlihat warna-warna yang berbeda ini yang menjadi aliran kritis atau pekerjaan yang mengalami aliran kritis, di mana terlihat bahwa pekerjaan-pekerjaan pada aliran kritis ini sudah muncul pada Gantt chart yang kita tampilkan. Pada bagian task name kita ingin menampilkan eh, lintasan kritis atau aliran kritis, kita bisa ganti pada aliran tekstil, kita kemudian kita ganti menjadi critical task. Kemudian colornya kita bisa ganti sesuai dengan keinginan. Di sini saya ingin mengganti dengan warna merah agar lebih mempermudah untuk melihatnya. Kita oke. Baik, di sini sudah terlihat untuk pekerjaan atau subpekerjaan yang mengalami aliran kritis langsung berubah menjadi warna merah. Selanjutnya eh, kita coba untuk melakukan pergantian ataupun percepatan pada salah satu pekerjaan. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, di sini saya akan lakukan ketika aliran kritis telah didapatkan, yang dimana misalkan pada pekerjaan pemasangan Panama kita setting menambahkan atau mengassign project ini menggunakan research name, di mana kita assign research, kemudian kita tambahkan misalkan kepala tukang atau pekerja, misalkan kita gunakan pekerja saja. Unitnya kita misalkan ganti menjadi 50. Kita assign. Oke, di sini eh, durasi pekerjaannya 136 hari. Kemudian kita ganti ini menjadi 80, 80, kita replace. Oke, dari eh, pergantian ataupun penambahan pekerja ini akan
eh, mengubah durasi pekerjaan dari proyek tersebut. Yang dimana awalnya 136 hari karena kita menambah research name lebih banyak, menyebabkan eh, durasi pekerjaan akan menjadi lebih pendek. Yang awalnya 136 hari, kemudian menjadi berubah menjadi 135 hari. Bila kita ingin menggunakan atau penambahan jam kerja, penambahan pekerja, ketika kita mengubah research name, durasi pekerjaan otomatis akan lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Oke, kita ini kita hapus saja karena kita hanya untuk mencontohkan saja. Kemudian setelah itu kita akan menampilkan kurva S di bagian report. Di mana kita di bagian report kita akan memilih cost, kemudian akan memilih cash flow. Oke, di sini kita terlihat bahwa sudah menampilkan kurva S dari pekerjaan pembangunan proyek pembangunan kantor desa Sumber Tegaja. Pada bagian ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang kita inginkan, di mana di sini terlihat eh, actual cost, baseline cost, remaining cost, dan cost variance, yang di mana terdapat juga eh, tabel pada bagian bawah untuk mengetahui jumlah dari pekerjaan yang akan dilaksanakan, di mana total pekerjaan atau proyek pembangunan ini menghabiskan biaya 824 juta, 88.028,79 rupiah. Di sini kita bisa melakukan eh, pergantian jenis atau tipe dari setiap cash flow atau kurva S. Di sini saya akan menjelaskan juga maksud-maksud dari eh, bagian-bagian yang ada pada kurva S, yang dimana dimulai daripada actual cost. Actual cost di sini bernilai nol dikarenakan pekerjaan belum berjalan dan belum diinput realisasinya pada MS Project. Sedangkan pada actual cost ini atau biaya aktual yang telah terjadi sesuai dengan data atau realisasi pada tugas yang dilaksanakan. Sehingga karena kita belum menginput tugas pada MS Project ini, sehingga menyebabkan actual cost-nya bernilai nol. MS Project ini juga menghitung berdasarkan sumber daya material fixed cost yang telah diupdate. Kemudian di sini juga terdapat baseline cost yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana baseline cost ini juga bernilai nol dikarenakan baseline belum diatur secara detail pada MS Project. Apabila diartikan baseline cost ini merupakan rencana yang akan dikeluarkan pada suatu project. Kemudian terdapat juga remaining cost. Remaining cost itu merupakan biaya yang masih diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau proyek, yang dimana dihitung dari selisih antara total biaya rencana dan biaya aktual yang telah dikeluarkan. Kemudian terdapat juga di sini eh, total dari remaining cost yang bernilai 828 824 juta, sorry. Eh Sebentar, kalau tidak terlihat. 824 juta 88.028 rupiah, 79. Kemudian di sini juga terdapat cost variance yang bernilai sama dengan remaining cost, yang dimana cost variance itu berartikan selisih antara nilai pekerjaan yang telah diselesaikan atau earned value dan biaya aktual yang telah dikeluarkan atau actual cost. Dikarenakan actual cost itu bernilai nol dan baseline juga bernilai nol, sehingga nilai cost varian itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan remaining cost. Pada bagian grafik, pada bagian grafik ini saya akan menjelaskan bahwa terdapat sisi vertikal dan sisi horizontal, yang dimana sisi vertikal yang itu merupakan biaya dalam dalam rupiah, dalam satuan rupiah. Kemudian yang pada bagian horizontal itu menampilkan periode atau waktu sesuai dengan jalannya proyek. Di sini kita bisa setting eh, grafik yang ada dan pada MS Project ini, mohon maaf, di sini kita akan mengganti atau mengedit menjadi bagian weeks. Di sini unitnya masih quarter sehingga belum menunjukkan secara detail, sehingga kita bisa membuatnya lebih detail untuk mengganti ke bagian minggu. Kemudian date formatnya kita ganti jadi W1, W2, W3 from start. Kemudian kita oke.
Oke, di sini menjadi lebih detail karena akan menampilkan setiap minggunya pekerjaan yang akan dilaksanakan dan akan menampilkan kurva S yang lebih baik. Kemudian yang di sebelahnya kita akan mendetailkan kembali untuk mengubahnya dalam bentuk hari. Kita ganti jadi hari, kemudian kita gunakan D1, D2, from start kita oke. Oke, di sini detail pekerjaannya lebih mendetail karena dia lebih ke arah hari dan menghasilkan kurva S yang lebih mendetail lagi dibandingkan yang weeks yang ada di sebelahnya. Kemudian saya akan menjelaskan batang-batang yang ada pada grafik di sini dan juga garis orange yang ada pada grafik kurva S ini. Yang dimana batang biru itu merupakan biaya per periode atau per waktu, di mana di sini ditampilkan pada setiap week ataupun setiap hari. Kemudian sedangkan garis orange itu merupakan biaya kumulatif yang dikeluarkan pada proyek ini. Kemudian pada bagian bawah, pada bagian tabel yang di bawah, ini juga bisa kita sesuaikan, di mana di sini apabila terlihat di sini pada level 1, kemudian kalau apabila di level 2 akan lebih detail tampilannya, kemudian apabila terlihat di level 3 juga akan menampilkan seluruh pekerjaan yang ada pada task name yang telah di-input sebelumnya. Kemudian kita juga bisa all subtext. Di sini semua pekerjaan kita bisa tampilkan pada tabel ini. Di sini terdapat pada tabel sini terdiri atas beberapa bagian di mana nama itu merupakan tax name yang telah kita input sebelumnya, kemudian remaining cost itu merupakan harga-harga setiap pekerjaan yang telah diinput pada bagian cost yang telah dijabarkan sebelumnya. Untuk actual cost ini bernilai nol dikarenakan telah dijelaskan sebelumnya bahwa pekerjaan di sini masih belum diatur realisasinya atau belum berjalan. Kemudian untuk eh, cost ini sesuai dengan remaining cost. Sedangkan untuk ACWP, BCWP, dan BCWS, di sini saya akan menjelaskan bahwa ACWP itu merupakan actual cost of work performance atau biaya aktual yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan hingga saat sekarang. Sedangkan di sini pekerjaan belum dijalankan sehingga bernilai nol. Kemudian BCWP itu merupakan budget cost of work performance atau eh, bisa diartikan sebagai jumlah biaya yang sudah diperoleh dari proyek yang telah selesai atau nilai dari sebuah pekerjaan yang telah selesai berdasarkan anggaran awal. Namun di sini karena proyeknya belum dimulai masih bernilai nol. Kemudian untuk BCWS atau Budget Cost of Work Schedule adalah biaya yang seharusnya telah digunakan untuk pekerjaan sampai sekarang atau sampai saat ini sesuai dengan rencana awal. Namun untuk saat ini bernilai nol karena sama seperti sebelumnya bahwa ini pekerjaannya belum selesai. Eh, ini merupakan tampilan kurva S atau cash flow pada MS Project. Namun untuk tampilan cash flow pada MS Project ini bisa ditampilkan dalam bentuk Excel juga. Untuk caranya, kita ke bagian project lagi. Mohon maaf, kita ke bagian report. Kemudian kita ke visual report. Kita ke Microsoft Excel. Ini kita tidak centang. Kemudian kita pilih cash flow report. Kemudian untuk level of usage datanya kita pilih week saja. Kemudian kita view. Sudah terlihat? Oh, belum. Kita ulang kembali prosesnya. Kita view. Nah, untuk pada bagian ini terlihat kurva S-nya masih sama seperti sebelumnya, belum detail karena masih dalam bentuk quarter. Sehingga untuk melakukan pendetailan pada kurva S ini, kita bisa untuk ke bagian text usage, quarternya ini kita tanda tambahnya kita bisa klik, ini juga kita klik, dan ini kita juga klik. Oke, di sini setelah kita membuka tanda tambah pada setiap kuartal ini, kita kembali ke bagian chart dan terlihat di sini kurva S atau cash flow report pada bagian Excel yang lebih mendetail dibandingkan sebelumnya karena pada sebelumnya itu masih dalam bentuk kuartal. Dalam tampilan cash flow ini menampilkan kondisi keuangan proyek secara visual dan mendetail
mulai dari perencanaan biaya sampai dengan realisasi biaya. Kemudian ini merupakan eh, tampilan dari kurva S yang ada di Excel dan di sini saya juga akan menampilkan kurva S yang ada pada MS Project. Baik, sekian dari bagian-bagian yang saya sampaikan pada demonstrasi penjelasan MS Project yang telah saya lakukan. Eh, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga apa yang disampaikan pada penjelasan kali ini dapat dimengerti oleh teman-teman ataupun yang lainnya. Sekian saya tutup demonstrasi kali ini dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.